Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetisi dasar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 terdiri dari Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal ini sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran 1 ini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Masih ingatkah kalian tentang teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi: 1. Karya ilmiah. 2. Laporan berita. 3. Tulisan sejarah. 4. Biografi. Itu tadi adalah contoh teks non-fiksi. Berikutnya anak-anak hebat, yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Bagaimana cara mengidentifikasi teks? Perhatikan penjelasan berikut. Cara mengidentifikasi teks: 1. Membuat teks dengan cermat. 2. Mencatat ide pokok teks. 3. Membuat peta pikiran. 4. Menuliskan beberapa kalimat dari ide pokok tersebut dengan peta pikiran. Itu tadi adalah cara mengidentifikasi teks. Anak-anak hebat, coba kalian amati kedua gambar berikut ini. Setelah mengamati kedua gambar tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? 2. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? 3. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? 4. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? 5. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Nah, anak-anak, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan pembahasan berikut ini. Untuk pertanyaan yang nomor 1, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan lingkungan yang indah berupa pemandangan persawahan yang subur. Nah, sekarang di sini ada gambar 2, anak-anak. Gambar 2 menunjukkan anak SD sedang menanam bibit tanaman di tanah yang gersang. Nah, tujuannya adalah supaya tanah yang gersang tersebut terdapat tanaman sehingga dapat menyerap air hujan dan menjadikan tanah yang gersang itu menjadi tanah yang subur. Berikutnya pertanyaan nomor 2, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Anak-anak hebat, lingkungan itu sangat berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan manusia untuk hidup. Pertanyaan ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan?
Keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan yaitu semua kebutuhan manusia untuk hidup akan terpenuhi. Pertanyaan yang keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Akibatnya yaitu jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan akan rusak, tidak bisa memberi manfaat bagi manusia. Bahkan beberapa bencana alam terjadi karena lingkungan yang rusak. Pertanyaan terakhir yang kelima, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Kondisi lingkungan di sekitar kita tanpa air, keberlangsungan makhluk hidup di bumi akan terancam. Semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup, sebab air memiliki fungsi pelarut maupun energi dalam tubuh. Energi air memiliki fungsi penting untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika disederhanakan, manfaatnya bagi makhluk hidup, air menjadi salah satu sumber kehidupan selain dari makanan. Coba perhatikan gambar berikut. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air bagi makhluk di bumi? Tanpa air, keberlangsungan makhluk hidup di bumi akan terancam. Semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup, sebab air memiliki fungsi pelarut maupun energi dalam tubuh. Jika disederhanakan, manfaatnya bagi makhluk hidup, air menjadi salah satu sumber kehidupan selain makanan. Nah, sekarang anak-anak hebat, coba kalian baca bacaan yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Nah, perhatikan anak-anak dan kita baca bersama-sama bacaan berikut yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Ayo membaca. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Soraboliu. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, itu tadi anak-anak hebat kelas 5 adalah bacaan yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Nah, sekarang perhatikan peta pikiran berikut ini. Judul bacaan yaitu Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Di sini ada pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi yaitu masyarakat sulit mencari air bersih. Pertanyaan berikutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan yang terakhir, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Penyebab peristiwa itu karena letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi, membuat air tanah sulit didapat. Nah, itu tadi adalah peta pikiran dari bacaan yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Oleh karena itu, coba kalian perhatikan peta pikiran berikut yang menunjukkan fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, di sini ada peta pikiran tentang air. Fungsi air bagi tumbuhan.
Air dibutuhkan tumbuhan guna proses fotosintesis. Fungsi air bagi hewan: yang pertama untuk minum, kedua membersihkan diri, ketiga tempat hidup beberapa hewan seperti ikan. Fungsi air bagi manusia: yang pertama untuk minum, yang kedua untuk memasak, ketiga membersihkan tubuh, yang keempat mencuci bahan makanan dan pakaian, yang terakhir untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Nah, itu tadi adalah peta pikiran tentang air dan fungsinya bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, tugas kalian di rumah anak-anak hebat kelas 5 adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini anak-anak ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung dari awal sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum kalian mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.